kan? Enggak ya? Kemarin ada yang bilang drop. Oh, siapa yang kemarin bilang nggak drop? Parah nih, berbohong. Berarti Norman nggak ada juga. Michael itu host dari mana? Norman drop. Tapi beneran. Emang drop? Udah drop. Beneran. Katanya iya. Menurut dia udah gak ada di tim dia. Oh, udah nggak ada. Oke. Hampir ini. Udah nggak ada nih. Menyebarkan gosip. Nggak ada. Berarti udah semua ya? Orang gua ketemu orangnya tadi. Sudah. Gua kan tempatnya dulu udah di. Kamu ada dari mana? Ya. Oke, selamat siang semuanya. Selamat siang semuanya. Siang, oke. Nah, siang hari ini kita mau mulai lagi materi kita, melanjutkan pembelajaran kita minggu lalu yaitu growth and development ya. Nah, hari ini nanti kita akan mulai dengan kita akan bahas materi dulu. Kita akan bahas materi. Nanti setelah itu setelah bahas materi kita akan ada kuis singkat berkelompok gitu ya. Jadi make sure di dalam kelompok itu kalian sama-sama memahami materinya ya, Ben. Oke, Ben. Oke. Jadi nanti kalau misalkan kuis kelompoknya ada 3 orang, berarti 3 orang itu yang mengerjakan, bukan 1 orang aja ya. Sampai sini nangkep ya. Jadi setiap orang di dalam kelompok itu bertanggung jawab atas yang lain juga gitu. Kamu ngapain sih, Ben? Ngambil laptop. Oke, kita tunggu Ruben dulu siap baru kita ini. Ini berdua doang. Ada motion cuma dia bisa lihat. Oh ya, Ocean ke toilet ya tadi. Michelle Briana juga nggak ada. Kayak Ruben dipercepat ya, biar kita bisa mulai. Kita belum berdoa. Oke, yuk semuanya kita mau mulai hari ini. Hari ini akan sedikit lebih rumit daripada kemarin. Jadi siapkan pikiran dan tenaga supaya kita bisa fokus ya meskipun udah siang dan ngantuk gitu. Yuk, mari kita mau sama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Yuk, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini, kesempatan yang Tuhan berikan buat kami. Kami bersyukur kami boleh ada di tempat ini, itu semua bukan karena kuat dan jaga kami, tapi karena Tuhan yang pimpin sehingga kami boleh mengikuti pembelajaran pada siang hari. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pembelajaran ini bila Tuhan yang jauhkan kami dari rasa kantuk malas supaya kami bisa dapat memahami materi yang diajarkan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, Ibu absen dulu ya sebentar sebelum kita mulai. Demi Rocky izin harus Injilnya ada. Lalu Melva, Michael Noah, Michelle Briana, Ade, Michelle Natania, Natasha, Natani Kay, Hadir, Norman, ini
lagi? Bisa diukur itu kuantitatif, betul. Satu lagi? Iya, tidak bisa kembali ke bentuk awal gitu ya. Kemarin contohnya adalah tinggi, dia nggak bisa jadi pendek lagi, jadi kecil lagi. Lalu perkembangan, apa itu perkembangan? Proses kematurity. Ya, apa lagi? Ada kemarin ada lagi tuh perkembangan kebalikannya dari pertumbuhan. Pertumbuhan kuantitatif berarti perkembangan kualitatif, betul ya. Contohnya dari perkembangan ada yang bisa kasih contoh? Ukuran. Apa? Ukuran. Ukuran. Oke, benar. Apanya? Kira-kira nih, Kay? Contohnya perkembangan. Kalau dia dibilang perkembangan berarti apa? Wah, coba contoh dari perkembangan kemarin. Ada tumbuhan. Bisa apa tuh? Lihat ya. Bentar ya. Oke, kalau dari potong bisa tumbuh lagi. Apa Melva? Kalau misalnya dari tanaman itu sudah bisa berbuah dan misalnya untuk yang buah itu sudah bisa berbuah. Oke, thank you Noah dan juga Melva. Nah betul ya, kalau perkembangan contohnya kemarin buahnya tumbuh, bunganya tumbuh gitu ya. Makanya biasanya tanaman di kalau nggak tumbuh buah disebutnya kayak nggak subur gitu ya. Karena itu terlihat seperti fase lebih lanjut daripada pertumbuhan tanaman itu. Terus kemarin ibu ada nanya gitu ya, kalau akar sama batang apa dulu yang tumbuh? Dua-duanya. Tapi akarnya juga. Gimana tuh? Ada yang bisa kasih pendapat? Oke. Gak perlu diketawain nih, Ke. Dia berani loh, keren loh. Ayo Noah, coba. Jadi sebenarnya akar duluan, cuman kayak ngambil sama-sama. Oke, berarti sepanjang akar itu bertumbuh, batangnya juga ikut bertumbuh ya. Jadi batangnya nggak diem aja. Betul. Kasih mini claps deh buat Noah. Yang mana? Bagus loh. Diapresiasi nih, Ke lah, bisa dijawab lah. Biar Siapa? jawab nanti pertanyaannya. Oke. Nah, guys, hari ini kita mau lanjutin materi kita gitu ya. Betul. Kalau kemarin kita bahas bahwa memang akarnya dulu yang tumbuh, tapi sepanjang akar itu bertumbuh, batangnya juga ikut bertumbuh. Nah, hari ini kita mau lihat kenapa sih itu bisa terjadi gitu ya. Nah, kita mau lihat dulu dari struktur bijinya. Kita tahu kalau biji ada dua, yaitu monokotil dan kalau monokotil satunya apa yang satu? Keping bijinya satu gitu ya. Kalau dikotil berarti ada dua. Nah, secara struktur kita mau lihat dulu strukturnya gitu ya. Mungkin kalau kalian perlu digambar, boleh digambar, atau kalau kalian mau search di Google gitu ya, juga gambarnya boleh. Tapi ini akan sangat membantu kalian gitu memahami pertumbuhan dan perkembangan. Semuanya kelihatan, yang di belakang kelihatan, Pet dan teman-teman kelihatan? Kelihatan ya? Rehan kelihatan? Oke. Nah, kita lihat dari struktur paling luar. Struktur yang paling luar itu biasanya pasti yaitu kulit ya. Kulit itu pasti fungsinya untuk apa? Biasanya kalau kulit melindungi, betul. Nah, ini ada namanya endospermae. Ada yang tahu kenapa ada ini? Sebagai apa ini dalam biji? Ada yang tahu? Namanya kalau udah endospermae. Ada yang tahu? Gak ada yang tahu? Nah, jadi kalau misalkan endospermae ini, dia itu sebagai ini guys. Kalau kemarin kan ibu bilang bahwa biji itu pun mengalami yang namanya fertilisasi, gitu ya. Mengalami yang namanya pertumbuhan dari dia masih zigot sampai besar, sampai dia bijinya pun bertumbuh. Nah, endospermae inilah yang bertanggung jawab atas itu, yang melakukan pertumbuhan, ya. Nah, kalau kotiledon, ada yang pernah dengar kotiledon? Ayo, pembelajaran waktu kelas 1 SMA ini. Kotiledon, apa kira-kira? Nike, kamu kan tadi mau bersaing nih menjawab sama Noah. Apa kotiledon? Kotiledon. Langsung cari. Apa itu kotiledon? Apa kira-kira kotiledon? Bagian dari tumbuhan yang fungsi buat cadangan makanan. Oke, berarti apa nih kalau berdasarkan kamu jawabannya apa kira-kira? Dari dirimu sendiri. Kayak putih telur. Oke, kenapa putih telur nih Kay? Cadangan Coba. makanan. Putih. Putih. Menurut kamu putih telur itu isinya semua cadangan makanan gitu, sama kayak kotiledon? Ya.
Oke, Nike kasih perumpamaan guys bahwa kotiledon itu seperti putih telur. Cuma nanti kalian bingung ya, apa hubungannya putih telur sama tanaman gitu ya. Nah ini kita langsung sederhanakan aja gitu. Kotiledon ini benar fungsinya untuk menyimpan makanan. Biasanya makanan sebagai sumber energi gitu ya. Jadi biji itu bisa terus bertumbuh, mengalami pertumbuhan karena dia punya sumber energi dalam dirinya. Ada makanan, ada nutrisi gitu. Sampai sini mengikuti ya? Gitu, masih gampang. Nah, ada yang namanya radikula sama plumula. Ini yang harus kalian ingat gitu ya. Ada yang namanya radikula dan plumula yang menyebabkan kenapa kemarin ada akar sama batang yang tumbuh. Kalau kalian lihat radikula, dia adanya di bagian mana? Radikula, coba ditarik garisnya. Di bagian paling bawah. Sedangkan kalau plumula paling atas gitu ya. Ini karena apa? Karena radikula itulah yang menyebabkan terjadinya pertumbuhan pada akar. Ya. Jadi radikula itu yang menyebabkan terjadinya pertumbuhan pada akar. Sedangkan kalau plumula berarti yang bertanggung jawab atas pertumbuhan batang. Sampai sini oke dulu? Oke ya. Jadi itu yang harus diingat. Ada pertumbuhan akar ya, Bu? Gimana? Radikula yang pertumbuhan Akar, betul. Kalau plumula berarti pertumbuhan batang. Makanya kenapa kemarin waktu kalian lihat biji tumbuh, yang tumbuh itu langsung akar dan batang. Karena di dalam biji itu pasti ada radikula sama plumula. Sampai sini mengerti mengapa mereka bertumbuh bersama, bukan bersamaan, tapi tumbuh gitu. Akarnya tumbuh, terus juga batangnya tumbuh. Gitu ya. Nanti Nechan memahami? Mengikuti sampai sini? Oke. Nah, terus ada yang tahu nggak apa itu epikotil dan hipokotil? Nah, coba silakan dicari di device-nya masing-masing. Apa itu epikotil dan apa itu hipokotil? Nanti Ruben jawab epikotil, terus Nechan jawab hipokotil. Apa itu dan fungsinya buat apa ya? Kenapa dia ada di biji? Sudah Ruben? Epikotil, coba. Boleh suaranya yang kencang biar teman-teman yang lain dengar. Oh masih nyari. Nechan udah ketemu? Hipokotil itu batang bibit yang seperti sampah yang berada di bawah kotiledon, dalam benih dan di atas radikula. Oke, berarti apa nih kalau menurut Nechan? Kalau menurut Nechan, hipokotil itu apa? Fungsinya deh, fungsinya buat apa? Dia kalau tumbuh jadi apa? Awal tanaman, betul. Berarti dia jadi batang kah, jadi tunas kah, atau jadi daun kah? Kira-kira. Nah, hubungin akar dengan bagian atas. Oke, nice, thank you. Kalau Ruben, apa itu epikotil? Epikotil itu adalah bagian dari embrion tumbuhan yang berfungsi sebagai saluran pucuk dan pengambilan pertumbuhan awal batangnya. Oke, berarti kalau calon pucuk dia letaknya di mana Ruben? Di atas. Di paling atas ya. Jadi ketika tumbuhan itu mengalami pertumbuhan, batangnya bertumbuh berarti yang paling atas itu disebut sebagai pucuk. Berarti epikotil yang mempengaruhi pertumbuhan itu. Gitu ya. Berarti guys, berdasarkan apa yang sudah Ruben dan Nechan cari, sama nggak pendapatnya? Atau ada pendapat lain gitu? Mungkin Becky, apa itu hipokotil? Sama kayak Nechan? Sama ya. Berarti kalau hipokotil, dia akan ikut nih sama siapa berarti? Kalau untuk batang, epikotil dia hipokotil ini dia tadi mempengaruhi antara batang dengan akar gitu. Berarti dia akan sama pertumbuhannya kayak plumula ya, karena plumula yang mempengaruhi pertumbuhan radikula atau plumula. Ayo coba, ayo dipikir-pikir. Kan dia yang menghubungkan ya guys, tapi dia akan membantu pertumbuhan si batangnya gitu tadi, karena itu disebut sebagai penghubung. Jadi bayangin ini adalah akar, ini adalah si batang. Nah si hipokotil itulah yang membantu supaya mereka itu bersatu gitu ya, supaya mereka itu terhubung
Karena kan semua sumber itu dari akar ya, semua sumber nutrisi itu dari akar. Makanya itulah yang menyebabkan adanya si epikotil. Kalau hipokotil. Sedangkan kalau epikotil ini dia tunas. Jadi semakin tinggi batangnya maka epikotil pun akan berada di paling atas. Sampai sini mengikuti ya, bisa ya. Nanti kalau misalkan ada kuis, nanti kalian bisa menganalisis gitu. Kira-kira bagian ini fungsinya untuk apa? Nah, ini dia. Mungkin kalian mau catat dulu ya sambil ibu menjelaskan. Ada dua tipe daripada pertumbuhan gitu. Silahkan dibaca dan dicatat dulu. Nanti Michelle boleh bantu jawab ya. Kira-kira perbedaan primer sama sekunder itu apa? Belum apa? Nanti aja. Ayo dicatat dulu. Terus dibaca, diamati gitu ya. Kira-kira kalau primer sama sekunder itu perbedaannya apa? Gimana Michelle? Sudah dapat? Belum. Oke, baca dulu aja. Tebalnya atau diameternya. Thank you. Nah, betul ya. Yang lain juga pasti dapat definisi yang sama. Karena sebetulnya ini definisinya mudah sekali gitu. Kalau misalkan primer, guys, primer itu terjadinya di ujung akar sama ujung batang. Gitu ya. Makanya dia melakukan pertumbuhannya itu memanjang atau tingginya yang bertambah gitu. Sedangkan kalau sekunder, dia terjadinya itu di namanya cambium. Ya, nanti kita akan sama-sama lihat strukturnya. Jadi kalian gak usah pusingin dulu yang sekunder, kita bahas dulu yang primer gitu ya. Kalau yang sekunder itu dia bertambah diameternya. Tahu ya bedanya diameter sama panjang gitu ya. Kalau diameter berarti lebarnya, kalau misalkan panjang ya berarti tingginya gitu. Sudah bisa next? Belum ya? Dicatat aja poinnya gitu. Kalau primer berarti dia terjadinya di ujung akar sama ujung batang, makanya dia yang bertambah adalah tingginya. Sedangkan kalau sekunder dia terjadinya di cambium gitu ya. Nanti kita lihat apa itu cambium. Dia makanya bertambah diameternya. Sudah ya? Next. Nah, ini adalah primary growth gitu ya. Sebetulnya ini tadi kita sudah pelajari gitu ya. Maka coba dianalisis, kira-kira pertumbuhan akar dan batang yang kemarin kita tonton videonya primary atau secondary? Sorry, sekunder ya, primer atau sekunder? Apa Raihan kira-kira? Yang kemarin yang kita pelajari tuh, yang video yang kita tonton, bertumbuhnya akar dan batang, kira-kira itu primer kah? Kenapa gitu? Kan pada awal-awal kan dia tumbuh ke atas. Tumbuh ke atas itu, dia nggak tumbuh ke samping gitu ya, betul. Bahwa yang kemarin kita tonton itu merupakan pertumbuhan primer. Jadi gampangnya primer itu memang bertumbuhnya ke atas bukan ke samping. Oke, bisa di next? Belum Bu gitu ya. Nah sebetulnya gambar ini guys, kalau kalian mungkin bingung ya mengamatinya, Oke, boleh lihat kesini dulu. Nah, jadi si plumula dan radikula itu menyebabkan adanya dua bagian dari tumbuhan gitu, ya. Ada bagian namanya shoot system. Ada yang tahu shoot itu apa? Ada yang tahu? Tunas gitu ya. Tunas. Kalau root itu akar gitu ya. Kalau si plumula, tadi plumula menyebabkan tumbuhnya apa? Plumula batang atau akar? Batang gitu ya. Nah, si plumula ini bikin yang namanya bagian yaitu shoot system. Di mana bagian ini semuanya itu ada batang, ada daun, ada bunga, ada buahnya juga kalau ada tangkai juga. Sedangkan di radikula dia cuma bikin namanya primary root dan secondary root. Jadi nanti kita akan belajar apa itu secondary root. Kalau primary root berarti dia adalah akar yang bertumbuh pada saat fase pertumbuhan primer. Ya berarti cuma panjang aja.
neneknya lompat. Ayo kamu juga Shannon lompat. Bergerak, 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 bergerak. Nah, ini percobaan ya guys. Next, kalau ada video kayak gini yang nggak bangun dan nggak joget, dia akan mendapatkan privilege untuk menjawab pertanyaan. Gitu. Tapi karena ini semuanya bangun karena lupa juga, nggak apa-apa. Nanti next question aja. Boleh kasih tepuk tangan dulu dan yang ngantuk. Oke, silahkan duduk kembali. Atau Mika mau joget lagi kayak kemarin? Enggak. Gue aja kaget loh. Bukan trik. Nah, guys, seperti yang kalian tahu tadi, kalau misalkan bahwa si tumbuhan ini disusun oleh berbagai sel ya. Kita udah bahas pada pertemuan kemarin, dan sel-sel ini membentuk jaringan yang kompleks gitu ya. Jaringan-jaringan yang kompleks. Pada pertumbuhan primer pun terdapat beberapa jaringan-jaringan. Ada jaringan epidermal, ground, sama vaskular gitu. Nah, sekarang Ibu meminta kalian research gitu ya. Research gitu. Nah, ini ada kelompok, ini kelompok 1 kan Becky. Ini kelompok 1, 2, 3 yang mana? 3 itu India ya, atau Ruben. 3, 4, dan 5. Kelompok 1 cari tahu tentang apa itu epidermal. Kelompok 2 cari ground, kelompok 3 juga cari ground, dan 4 dan 5 cari vaskular. Gitu. Oke? Apa yang dicari? Yang dicari adalah ini. Yang dicari adalah yang ada di papan, yaitu pengertiannya, letaknya, fungsi, dan jenis-jenisnya. Silahkan mencari dalam waktu 5 menit. Nanti setiap kelompok akan seperti presentasi tapi singkat aja, bentar aja gitu menjelaskan. Itu ya, semuanya mencari, karena semuanya akan mendapat bagian menjelaskan. Ayo apa? Ground gitu. Ground ya, kalian ground. Nah, guys, tapi nanti tiap-tiap kelompok harus memberikan pertanyaan. Misalnya, bagiannya Becky kan epidermal. Nanti kelompok salah satu dari vaskular dan ground harus kasih pertanyaan. Gitu. Nanti pas Becky udah selesai presentasi, ground lagi presentasi, Becky boleh bertanya. Wajib bertanya sih sebetulnya gitu ya. 1 pertanyaan dari 1 kelompok. Gitu. Oke? Nanti sesuatu yang mungkin jadi kebingungan atau kayak belum paham. Gitu ya. Silakan waktunya 5 menit dari sekarang. 5 menit aja cukup, harusnya bagi-bagi aja tugasnya. Bukan vascular tissue. Coba kita vascular tissue. Yap. Ayo Ruben cari. Jangan ngomong Ruben, nanti kamu.
waktunya 1 menit 30 detik lagi. Ruben ini aman? Tidak aman? Tiga sama Rehan udah? Udah. Oke, berarti kalian yang pertama ya. Noah udah selesai juga? Belum. Tadi ngomong waktu ditanya kamu langsung cari lagi. Udah atau belum? Oke, diskusi lah sama Ocean sama Michelle. Sudah ya? Sudah, kayaknya sudah cukup nih. Tinggal 14 detik lagi juga waktunya. Silahkan Nike sama Rehan yang menentukan siapa yang mau bicara, apa satu-satu, apa dua-duanya, terserah, boleh. Ayo diskusikan. Dua-duanya. Oh, kompak ceritanya, boleh. Oke, udah habis ya waktunya. Yang lain boleh perhatikan Rehan dan Nike ya. Nah, jadi Oke. Yuk. vaskular itu tuh pengertian itu jaringan yang mengangkut pada tumbuhan. Yang itu jaringan khusus yang dipakai untuk air, mineral. Terus juga itu hasil dari fotosintesis ke seluruh yang dibawa ke seluruh jaringan di tanaman. Ya fungsinya tadi buat bawa air atau mineral, terus juga yang bawa hasil fotosintesis sebagai penopang mekanis sama buat pertumbuhan sekunder. Oke. Oke, Rehan mau menambahkan. Dia cuma nambahin bahwa vaskular itu ada dua, silem sama phloem. Nah, dua itu seperti pembuluh darah manusia. Yang silem itu dia mentransfer mineral dari akar ke atas, itu bagian yang seperti daun. Kalau phloem itu dari hasil dari fotosintesis ke seluruh jaringan tanaman. Oke, thank you. Kasih one clap. Oke, silakan bertanya kelompok selain vaskular. Yo, diperhatiin nggak tadi temennya ngomong tuh kira-kira apa sih yang dia jelasin? Silakan memberikan pertanyaan. Nanti kelompoknya Pep nanyanya ke yang lain ya. Oke. Silakan kelompoknya Baby. Tadi Baby ke toilet, berarti sisanya nih harusnya. Kalian ada pertanyaan? Nggak ada gitu. Kalian? Nggak ada, ngerti banget gitu ya. Berarti nanti kita coba cek. Kalau nggak ada pertanyaan berarti harusnya semuanya paham. Ruben ada pertanyaan? Nggak ada. Oke. Lanjut kita ke kelompoknya Pep. Silakan Pep dan teman-teman. Halo Pep, Nova, ada Tasya, silakan. Yang lain mau mendengarkan ya, karena itu nggak akan mengulangi konsepnya gitu. Jadi kalau kalian nggak tahu apa yang dijelaskan, jadi itu salah kalian tidak mendengar. Yuk guys, it's your time. Ini kayak hampir sama aja sih, tapi bahasa Inggris dia. Berdiri dong biar yang lain dengar kamu. Soalnya suaranya kecil. Yuk berdiri yuk. Sama aja sih Bu, jadi gak ada bedanya. Tambahin aja nggak apa-apa. Atau menurut kelompok kalian gimana yang kalian dapat? Vascular tissue is a complex tissue in plants that transports water, nutrients, and signaling molecules. Located in the stems, roots, and leaves of the plants, it provides long distance to transport the water, nutrients, and other signaling molecules while contributing to mechanical support. There are two types. There are xylem and Thank you. Sama ya, sebenarnya sama kayak apa yang dibilang Nike tadi. Coba Ruben kasih ibu satu hal yang kamu dapat dari penjelasannya Nike dan Melva. Dari Rehan juga boleh tadi. Ada jaringan yang misalnya phloem. Mengandung silam phloem gitu. Kira-kira silam dan phloem itu apa Nike? Nike lagi. Ruben. Kalau silam? Sintesis.
Ocean bener nggak kalau xilem itu fotosintesis? Bukan. Bukan, jadi apa tuh ocean? Transportasi air. Berarti xilem itu yang mendistribusikan air ke mana? Ke rehan diri, mana tuh artinya? Ke seluruh tubuh tanaman gitu. Kalau phloem kira-kira Shannon apa tuh phloem? Oke, berarti dia yang mendistribusikan makanan ke seluruh tumbuh-tumbuhan. Biasanya makanannya itu dalam bentuk apa, ada yang tahu? Mungkin kelompoknya Rehan sama Melva ada yang cari makanannya itu dalam bentuk apa? Glukosa, betul ya. Makanannya dalam bentuk glukosa. Thank you. Oke, udah kasih one clap belum? Belum ya? Kasih one clap buat kelompoknya Melva. Ya ampun. Kasih one clap buat kelompoknya Melva. Yuk lanjut, siapa? Becky, boleh. Kelompoknya Becky. Kalau kedengeran berdiri ya. Benar sekali. Jadi kelompok kita research tentang epidermal. Epidermal itu lapisan yang paling luar dari tanamannya. Dan fungsi utamanya itu palingan untuk melindungi mungkin untuk mencegah kehilangan air atau kerusakan yang manis. Dia juga sebenarnya bagus buat untuk mengelola fotosintesis respirasi dan juga kehilangan air dan nutrisi. Tapi letaknya di bagian permukaan. Terus ada jenisnya. Jenisnya ada Salabidarius biasa, itu Salabidarius yang fungsinya sebagai bilik utama. Ada stomata yang khususnya buat menjaga dan mengontrol pertukaran gas respirasi. Ada juga trichomata, yaitu fungsi utama juga atau ya itu sama rambut akar yang digunakan untuk Oke, thank you. Udah lengkap banget. Kelompoknya ada yang perlu tambahkan? Neichan, Jilis, dan Shannon? Ada yang perlu tambahkan? Tidak ada? Itu udah berdasarkan hasil percaya sama-sama ya? Oke. Tawa gitu, nggak apa-apa. Dicari sama-sama ya nanti setelah ini. Coba dong Noah, kira-kira apa itu ground? Tadi kan? Oh, ada pertanyaan Becky. Tadi yang habis stomata apa? trichomata. Oh, kirain mau tanya apa? Ternyata kamu nggak ada pertanyaan. Buat apa tadi? Dia tuh kayak rambut atau struktur kecil yang ada di permukaannya. Ya, tujuannya buat melindungi juga. Oke, sudah jelas nih Kay? Ada lagi yang mau bertanya guys mengenai epidermal? Gue kira kamu mau nanya apa nih Kay? Tapi nggak apa-apa, thank you ya. Yuk, ada lagi? Nggak ada? Nggak ada, coba Noah bantuin gue sedikit. Apa itu ground? Sorry, epidermal. Saya cari tentang Oh enggak, maksudnya ibu yang dijelasin Becky tadi. Kamu dengar nggak apa yang dijelasin Becky? Apa tadi? Gak kedengeran, Becky ngomongnya kenceng loh. Dia lagi sakit tenggorokan gitu. Coba dong, boleh kasih tahu Michelle tadi apa Becky jelasin apa? Epidermal itu apa? Coba. Yang berada di paling mana? Kalau epidermal paling luar ya, paling luar yang fungsinya untuk apa Ocean? Proteksi, betul. Oke. Nice, kasih one clap. Oke, silahkan kelompoknya Lydia dulu deh. Boleh, siapa? Ruben atau Lydia, terserah. Kita mau dua-duanya boleh. Oh, Ruben. Oke. Tadi ground issue atau dari dasar adalah bagian dari tumbuhan yang berfungsi untuk ikan karbohidrat dan yang berfungsi adalah tumbuhan. Nah, salah satu utama dari jaringan dasarnya atau ground issue ini adalah sel parenkim. Ini yang paling populer. Jadi fungsinya adalah untuk dalam proses fotosintesis dan penyimpanan nutrisi. Jadi sel ini memiliki dinding tipis, banyak kloroplas dan vakuola sentral yang besar, dan juga untuk massa sebagian besar daun, batang, dan akar. Bisa aja? Lydia mau tambahin? Tidak. Oke. Ada yang mau bertanya soal soal ground? Gitu. Benarkah cuma ada parenkim di sana? Tidak ada yang lain-lain? Ada Bu. Oke. Silahkan ditambahkan oleh kelompok Ocean, Noah, dan Michelle. Siapa? Jadi
terus dari bunganya itu buat support fungsi-fungsi organ dari tanaman. Oke, berarti sejauh ini kalau ground itu fungsinya dia sebenarnya untuk memperkuat ya si pertumbuhan daripada batang itu sendiri atau si bagian organ itu sendiri. Oke. Kasih itu clap buat kelompok Carindia dan Ocean. Oke. Nah, kita bisa sama-sama kita bisa sama-sama lihat ya. Ibu nggak akan mengulangi sepanjang yang tadi, tapi kalau berdasarkan penjelasan, epidermal itu bagian yang paling luar. Lalu di tengahnya ada ground dan di dalamnya ada vascular. Di vascular itu ada xilem dan ada phloem. Kalau xilem fungsinya untuk mengangkut air dan juga nutrisi, sedangkan kalau phloem untuk mengangkut makanan dalam bentuk glukosa. Gitu ya. Itu fungsinya vascular sebagai pendistribusi makanan. Oke, ini nggak usah karena udah terjawab ya tadi ya. Nah, sedangkan kalau ground tissue dia ada 3. Tadi apa aja? Ada parenchyma, mesenchyma, dan juga ada sclerenchyma, gitu ya. Semuanya tadi kata kata Noah, tugasnya untuk membantu supaya tanaman itu berdiri kokoh, berdiri tegak, gitu ya. Kalau kalian tahu atau kalian ingat, meskipun tanaman itu dia posisi batangnya kuat gitu ya, tegak, tapi dia juga bisa melakukan pergerakan gitu. Karena apa biasanya pergerakannya? Ada yang tahu? Karena apa? Matahari, oke. Apa kira-kira? Angin, ya, gitu. Karena angin biasanya. Karena angin dia, misalkan dia tumbuh di antara angin yang bertiupnya ke barat terus, maka tumbuhan itu berpotensi untuk mempunyai arah tumbuh itu ke arah mengikuti arah anginnya gitu. Atau misalkan dia tumbuh di lingkungan gimana? Iya, betul. Misalkan dia hidup di lingkungan yang sempit gitu ya, mungkin di antara tembok-tembok, dia bisa menyesuaikan bentuknya gitu. Karena itu juga didukung oleh si jaringan-jaringan ini, parenchyma, mesenchyma, dan sclerenchyma. Gitu. Masih perlu dicatat, sama aja sih sebetulnya kayak yang teman-teman kalian jelaskan tadi. Ini hanya lebih detail aja. Sudah bisa di next ya, gitu ya. Sampai sini diikutin dulu aja, gak apa-apa. Mungkin agak berat gitu karena banyak pengertian-pengertian baru. Sebentar lagi kita break ya, jadi bertahan sebentar. Nah, ini dia secondary. Jangan lihat penjelasan yang begitu banyak. Nanti kita akan lihat ininya. Kita akan lihat gambarnya langsung, strukturnya. Tapi yang perlu kalian ingat, berarti secondary pertumbuhannya bertambah apanya? Diameternya, gitu ya. Ingat bahwa secondary itu terjadinya di cambium dan cambium gambus. Gambus ya. Cambium dan cambium gambus, gitu ya. Jadi kita lihat sekarang strukturnya. Kalau kalian masih mau catat dulu, silahkan. 1 menit. Sudah ya? Belum? Sudah? Kita coba next dulu. Ini dia strukturnya. Kalau Pep dan teman-teman tidak kelihatan, boleh maju ke depan ya. Kalau Rehan juga Nike yang kelihatan, boleh maju ke depan. Melihat strukturnya. Karena kita akan belajar langsung dari strukturnya. Mau maju? Kelihatan enggak? Apa ini coba? Oke, kelihatan ya. Jadi gini guys, yuk kita sama-sama lihat. Dari apa? Dari derm. Kelihatan kan? Betul ya? Kelihatan. Natasha di belakang kelihatan? Kelihatan. Oke. Jadi ini ada primary growth. Ini primary. Berarti kalau primary dia tumbuh ke atas tadi ya. Di primary dia itu strukturnya nggak sekompleks daripada secondary. Tapi kalau di secondary ini ada yang namanya cambium. Sekarang coba buka device-nya, cari apa itu cambium. Cambium adalah ada yang udah ketemu? Coba boleh bantu jawab. Cambium adalah Natasha udah dapet cambium? Belum? Rehan udah dapet cambium? Belum? Yakin belum? Pasien udah dapet cambium? Belum. Oke, silahkan dibaca dulu apa kira-kira cambium. Ibu bilang tadi ini lebih kompleks daripada primary growth. Secara struktur,
bukan pertumbuhannya ya, maksudnya secara struktur lebih banyak komponennya daripada primary. Sudah dapat? Coba kira-kira apa itu kambium, Rehan? Aku dia itu kayak dia dari di luarnya silent dan flow. Oke, di luarnya silat dan phloem. Terus Richard, kira-kira apa itu kambium? lapisan jaringan metastatik yang aktif membelah Membelah tumbuhan. Oke, thank you. Jadi guys, oke, coba diperhatiin dulu. Kambium ini cuma ada di tumbuhan dikotil. Tadi tumbuhan dikotil yang berkeping 2. Di tumbuhan dikotil, cuma ada di tumbuhan dikotil. Kenapa? Karena nanti akan berhubungan sama fungsinya yang terus melaksanakan pertumbuhan. Gitu. Nah, jadi kalau di secondary ini ada namanya kambium. Kambium itu berarti yang mana? Yang ini, yang garis merah ini. Kelihatan nggak ya? Ini itu zoom aja ya, biar kelihatan. Makin jelas atau belum? Jelas ya? Sedikit lebih jelas ya. Nah, kambium itu yang merah ini guys. Oke, boleh lihat ke sini dulu. Kambium itu yang merah, sedangkan kambium gabus yang ibu bilang tadi adalah yang ini, yang biru. Kalau kalian bandingkan sebenarnya sama yang primer, di primer itu nggak ada kedua hal ini, nggak ada kambium dan kambium gabus. Karena letaknya di antara, gitu ya, di antara xilem dan phloem, makanya dia terjadinya pelebaran, bukan pemanjangan. Gitu. Jadi dia kalau bertumbuh itu dia semakin lebar, semakin lebar, semakin lebar. Jadi phloem dan silemnya itu semakin bertambah gitu. Makanya kalau misalnya di secondary dia yang bertambah adalah volumenya, diameternya, bukan tingginya. Gitu. Karena ada si kambium ini yang dia gini. Kalau misalkan dia adalah sebuah tisu gitu ya, tisu kalau dibasahin kena air terus lama-lama dia kalau bertumbuh jadi lebar gini, makin besar makin besar. Nah sama si kambium ini dia pertumbuhannya kayak gitu, semakin bertumbuh dia bukannya kayak gini, tapi dia melebar kayak gitu, samping. Makanya yang bertumbuh adalah diameternya. Kayak gitu. Terus kenapa cuma di dikotil aja? Karena yang punya kambium itu cuma tumbuhan dikotil. Tumbuhan monokotil nggak punya kambium. Makanya secondary ini cuma bisa terjadi di tumbuhan dikotil. Gitu. Nah, kenapa sih penyebabnya apa pertumbuhan ini? Kalian tahu nggak? Ada yang tahu ini? Apa ini kira-kira? Ini batang ya yang dibelah gitu. Tapi apa yang terjadi sama batang yang dibelah ini? Banyak Lapisan. Lapisan apa tuh kira-kira Melva? saya nggak pernah potong pohon situ. Oke, nanti coba kamu potong ya itu pohon dupehan gede-gede, kamu boleh coba potong ya. Jangan nanti kamu diomelin gitu ya. Ini namanya kalau kalian cari, ini namanya lapisan tahunan. Kalau kalian pernah lihat di pohon ada lapisan-lapisannya gitu ya. Dia betul sekali. Dia adalah lapisan tahunan karena namanya tahunan ya. Jadi dia akan terus bertumbuh. Kira-kira apa yang bikin garis-garis itu? Ada garis yang warnanya lebih cerah, ini ya. Ada hitamnya lagi, kayak lapis legit. Ada yang pernah makan lapis legit? Lapis legit. Nggak pernah makan lapis legit. Lapis legitnya Cimehong ya. Dia lapis legit itu kan gitu strukturnya. Ada yang putih coklat gitu ya. Sama kayak lapisan tahunan pada pohon. Dia terjadi karena apa? Karena setiap tahunnya sisi kambium tadi melakukan pertumbuhan. Kambium itu melakukan apa terhadap si batang ini? Dia melakukan pertumbuhan yaitu xilem dan phloem. Xilemnya kemana? Xilemnya itu ke arah dalam dan phloemnya itu melakukan pertumbuhan ke arah luar. Makanya dia diameternya membesar. Sampai sini mengikuti dulu atau masih bingung? Make sense? Make sense ya? Kenapa batang pohon itu terus membesar? Kalau kalian amati pohon-pohon yang di luar sana, kalian bisa tahu, kalian bisa hitung pohon itu udah berapa tahun. Dari mana? Dari lapisan tahunan ini. Karena setiap tahunnya lapisan ini akan bertambah, gitu ya. Setiap musim ganti dia juga bertambah lapisannya. Karena dia setiap tahun itu satu apa ya? Kalau di luar yang musimnya ganti-ganti, biasanya satu musim itu dia anggap sebagai 1 tahun gitu ya. Makanya setiap lapisan ini dianggap
per tahun. Berarti kalau udah makin banyak lapisannya dan warnanya semakin jelas, berarti itu udah bertahun-tahun, udah lama. Makanya biasanya peneliti-peneliti untuk tahu tanaman itu dari kapan, mereka potong bagian batangnya untuk lihat lapisan tahunannya itu udah berapa banyak supaya diamati. Sampai sini masih mengikuti ya? Masih bisa mencerna? Bisa. Ada yang mau bertanya dulu? Tidak? Gitu ya. Jadi kalau sekunder, dia itu terjadi karena ini. Terus guys, kalian pernah lihat gak sisinya batang pohon? Kan gak rata ya? Kayak ada apa? Gak rata bentuknya, gak mulus gitu ya. Itu juga terjadi karena ini. Karena si phloemnya yang terus tumbuh. Makanya dia membesar terus si lapisan kulit luarnya pun ikut membesar. Makanya kalau mungkin kalian pernah lihat orang yang ini pada manusia ya contohnya ya, pernah lihat orang yang mungkin dulunya agak besar obesitas terus dia diet terus masih ada si sisa-sisa kulitnya dan bikin jadi agak keriput-keriput gitu. Pernah lihat? Karena mungkin ada di bayangan kalian. Nah si pohon ini pun jadinya agak keriput-keriput karena terus bagian dalamnya itu dia terus membesar, bertambah terus jadi memaksa supaya si kulit-kulitnya itu akhirnya banyak kayak retakan-retakan. Tapi itu bukan sebuah permasalahan. Memang sejatinya pertumbuhannya seperti itu. Itulah disebut sebagai pertumbuhan sekunder. Sampai sini memahami ya, mengikuti ya. Oke, jadi kita bisa next, tapi kalian boleh istirahat dulu 5 menit. Gitu. Silahkan rest 5 menit. Silahkan rest 5 menit. Nanti kita lanjut. Gitu ya. Silahkan yang mau ke toilet, yang mau minum dulu bentar. Ke toilet ya guys. Nanti setelah mulai kita suruh ke toilet lagi.
dipegang ngantuk, goyang-goyangin tangannya, ekornya yang bidadari yang punya sayap, silahkan. Oke, silahkan duduk kembali, biar tidak mengantuk. Ya. Yuk. Dia nggak gerak. Dia nggak gerak. Next ya, kita akan bahas fasenya. Kalau tadi kita bahas, dua jenis pertumbuhannya. Kalau ini kita bahas 3 fasenya. Ya, kita akan bahas 3 fase pertumbuhan. Apa aja sih itu? Kelihatan kah? Kelihatan ya? Masih kelihatan ya? Kalau yang kalian baca gitu ya, ada 3. Sebetulnya ini dimulai dari yang paling bawah gitu ya. Jadi kalau kalian mau tulis, kalian bisa tulis dari yang paling bawah, dari meristematik, elongasi, sama maturation gitu ya. Bisa tulis dari yang paling bawah baru ke atas. Itu tahapannya. Jadi yang pertama itu adalah meristematik. Meristematik itu kalau di dalam bahasa Indonesia disebutnya sebagai pembelahan sel. Oke, ini adalah tahapan yang pertama. Terus kalau yang kedua namanya elongation, atau dia disebut sebagai pemanjangan. Berarti setelah itulah terjadi pemanjangan. Dan yang ketiga itu ada maturasi. Maturasi itu biasanya disebut juga sebagai diferensiasi. Gitu ya. Nanti kita lihat tahapan ini itu sebenarnya bekerjanya bagaimana. Ibu next ya. Atau masih ada yang tulis? Ayo Bapak. Diferensiasi kalau dalam bahasa Indonesia. Ini adalah meristematik. Gitu. Kalian nggak usah pusing. Sebetulnya ini gampang sekali ya. Ini cuma tentang fase-fase pertumbuhannya aja. Ayo nih kayak minum air putih dulu kalau ngantuk biar nggak ketiduran. Nah, meristematik ini merupakan fase paling pertama, paling awal dalam pertumbuhan. Makanya dia letaknya itu ada di dekat ujung akar. Kalau kalian nggak tahu ujung akar itu fungsi letaknya di mana, ujung akar itu akar paling ujung, bener-bener paling ujung, paling pangkal itu adalah ujung akar. Nah, di situ juga adanya keberadaan meristematik ini. Gitu. Makanya kalau tadi ada pembelahan kalau tadi ada pertumbuhan yang biji, itu biji menghasilkan si akar sama batang, itu terjadinya biasanya di sini, di bagian meristematik, bagian paling bawah dari ini. Di mana Bu adanya Bu? Adanya ada di daun, ada di akar, ada di batang gitu. Tapi pada gambar ini contohnya di akar ya guys. Ini contoh gambarnya akar. Tapi kalau kalian lihat juga organ batang, organ daun dan lain sebagainya tetap ada bagian meristematik, elongation dan juga tadi maturasi. Karena memang sejatinya 3 hal ini adalah fase daripada pertumbuhan itu. Itu ya. Kan kelihatan mau maju? Gak apa-apa? Nah, jadi sebetulnya meristematik simpelnya gitu aja. Makanya pada fase ini selnya itu makin banyak karena dia mempersiapkan untuk terjadinya pemanjangan gitu ya. Fase ini selnya lebih banyak. Betul kayak definisi yang ada di sini, dia sedang membuat banyak sel gitu ya. Di sini banyak sel-sel baru diproduksi gitu. Karena di sinilah terjadinya pertumbuhan awal. Letaknya ada di apical meristem dari root sama shoots gitu. Kayak tadi primer juga adanya di root sama shoots, di ujung akar sama ujung batang. Karena memang fungsinya dia adalah yang pertama kali tumbuh gitu ya. Kita bisa next. Ada yang masih mencatat? Gampang ya, kita next dulu. Ini elongation. Elongation ini pemanjangan guys. Jadi kalau misalkan tadi pada primer awalnya dia tumbuh sedikit lalu semakin memanjang, inilah yang disebut sebagai elongation. Pemanjangan ini dia mulai menyebabkan banyak bagian dari tumbuhan itu yang mulai tumbuh gitu, kayak semakin memperbanyak organ-organnya. Di elongation inilah mulai tumbuh, kayak misalnya kalau misalkan dia batang yang tumbuh, pemanjangan, setiap batangnya itu mulai muncul tangkai. Kalian tahu ya bedanya batang sama tangkai ya? Kalau batang ya ini, batang itu ya ini, yang satu ini. Tapi ada yang kayak gini, ini disebut sebagai tangkai gitu. Yang ini adalah tangkai. Jadi tangkai itu di apa ininya? Dia ada daunnya atau dia ada bunganya gitu ya. Itu seperti itu. Nah, ini batang. Biasanya batang di tahap
pemanjangan ini, tahap elongation ini mulai tumbuh pelengkap-lengkapnya. Makanya ini dibilang next levelnya daripada meristematik. Kalau meristematik itu baru memproduksi banyak sel-sel baru. Di tahap elongation inilah terjadi pemanjangan. Dia semakin panjang, size-nya semakin panjang gitu ya. Atau kalau dia sekunder berarti dia semakin lebar gitu ya, mengikuti primer atau sekunder gitu. Karena ini fase. Fase itu pasti terjadi. Tapi kalau yang pertama tadi kita pelajari adalah jenis. Kalau jenis bisa antara primer atau sekunder. Tapi kalau fase, 3 fase ini pasti terjadi dalam pertumbuhan. Sampai sini mengikuti ya? Ngerti ya maksudnya ya, perbedaan fase dan jenis. Nah, yang terakhir ada namanya maturation. Kalau di bahasa Indonesia biasanya disebut sebagai diferensiasi sel, gitu ya. Diferensiasi itu ketika dia udah tahap paling akhir gitu ya, kayak ini tuh udah mentok gitu ya. Maksudnya pertumbuhannya udah makin maksimal yang dimana dia sudah menghasilkan reproduktif sistem. Reproduktif sistem tuh kemarin bisa dia menghasilkan bunga, menghasilkan buah, dan pada tahap ini juga lah maturasi ini tumbuh yang namanya matur ya, diproduksi yang namanya xilem dan phloem. Jadi kalau udah ada xilem dan phloem artinya dia udah siap kan dengan tumbuhan yang dewasa. Karena xilem dan phloem itu tadi fungsinya untuk menyebarkan, memproduksi hal-hal yang diperlukan oleh tumbuhan. Maka dia udah siap menjadi tumbuhan yang dewasa. Itulah maturation. Karena maturasi namanya udah matur, berarti udah dewasa gitu ya dalam bahasa Inggris. Nah, pada fase ini juga si tumbuhan itu sudah siap untuk menghasilkan benih baru gitu ya. Biasanya kan kalau kalian mungkin nanti boleh cari tahu gitu ya, ada tumbuhan-tumbuhan yang hanya 2 bulan, atau kayak kalau kalian tahu kacang hijau itu sebetulnya nggak lama gitu ya. Dia bisa memang ada fasenya. Memang sih tumbuhan itu pertumbuhannya secara terus-menerus, tapi kan dia juga punya umur ya, punya periode gitu. Nah, biasanya di tahap ini dia sudah mencapai si periode itu, sehingga dia sudah menghasilkan benih baru. Biasanya benih muncul dari mana? Organ apa? Benih muncul dari organ? Ada yang tahu? Benih kalau mau nanam sesuatu munculnya dari organ apa tuh? Dari tumbuhan. Buah gitu ya. Biasanya dari buah gitu ya. Buahnya kayak misalkan apel ditanam dari apa nih kira-kira? Iya, organ reproduktif daripada si tanaman. So, buah tuh apa? Masa buah itu sendirian? Iya betul, kan bagian part of pertumbuhan. Ada perannya dong. Kan tadi kita tahu kalau misalkan si pertumbuhan tadi, kalau misalkan dia perkembangan, dia terjadinya karena si reproduksinya itu sudah matang, makanya menghasilkan buah. Berarti buah ada perannya nggak? Ada. Jadi dia part. Kan tadi juga udah dijelasin tuh, yang tadi yang ibu gambar ada root sama shoot system. Buah itu termasuk ke dalam shoot system. Oke dong? Oke. Sampai sini semuanya paham? Ngerti ya? Gitu. Materi hari ini cukup dulu sampai di sini. Tapi kalian harus sama-sama ingat-ingat gitu ya, karena ini akan terus berlanjut dan materinya ini berkesinambungan. Nah, sekarang oh ya, ada yang mau bertanya dulu? Nggak ada? Masih mudah harusnya ya. Nah, silahkan kalian bersama dengan kelompok siapkan satu device, satu kelompok satu device aja, nggak usah lebih dari satu. Silahkan bergabung ke dalam Kahoot, tentuin satu kelompok satu device aja. Yuk, tentuin satu device aja. Kerjainnya bersama-sama ya di dalam kelompok. Jadi silahkan dikumpul. Kalau mau kejauhan silahkan bergeser. Nah guys, nanti nilainya ini dibantu, nanti hasil dari kuis ini membantu nilai ya, nilai praktikum. Nanti kan ada penilaian kelompok, ada penilaian dan lain sebagainya, ini akan menambah.
Tapi yang ditambah hanya yang juara pertama. Ibu kita mau cepat. Namanya keempat. Kalau keempat oke, jadi siap-siap menjadi juara 1 supaya nilainya ditambahkan. Becky belum ada ya? Ibu ya kadang-kadang juga tulis. Gak usah lah. Atau kalian berbaik hati. Apa kelompok 5 skui? Skui itu apa nih Kek? Skui. Saya bisa berjari. Nanti Becky-nya tuh bisa. Kita mulai ya. Ingat yang jadi penambahan poin hanya yang menjadi juara 1. Oke. Jadi kalau juara 2 atau 3 jangan bilang kayak kenapa Bu kami jadi tambahkan karena hanya juara 1. Sudah? Siap ya? Dia sama Niki musuhan dulu kali ini kayak. Gue mau musuhan dulu. Apa sih? Bohong. Ibu nanti di situ, ibu di situ. Oke, kita mulai ya. Siap ya? Ayo baik kita mau puisi. Nggak boleh lihat catatan ya? Atau kalian masih perlu buka catatan? Gampang lah, materinya kan gampang. Perlu atau nggak perlu kita sepakati dulu? Perlu. Gak usah ya, gak usah apa aja udah. Chill. Kita start ya. 3, 2, 1. Ayo cepat. Oke. Kalau salah sih kebangetan ya. Lihat Bu, studionya Bu. Lihat Bu. Oke. Masih jadi juara bertahan. Next, ayo true or false. Jaringan dasar tuh berarti ground ya. Oke, masih benar, masih gampang. Next. Siapa kelompok 1? Becky and the gang mulai menyusul. Gak bisa, apa? Maju, tipe dasar jaringan tumbuhan. Tipe. Dasar itu ground. Habis waktunya. Hanya 20 detik waktunya. Yuk yang merasa butuh maju dulu deh. Iya salah, tapi jangan bisa. Yang banget nih nyemper. Next ya. Oke, masih kelompok 1. Pernyataan. Aduh, jauh banget nih.
Ada apa enggak? Becky baik banget, terlalu baik. Tadi udah jawab. Ini yang Oke. Juara 3 doang. Juara 1 doang. Oke, kamu berbohong. Yes. True or false? Satu orang lagi belum jawab? Oke, nice. Oke, belum. Kelompok 4 belum ya, sabar. 10 pertanyaan. Dia bertambah panjang, tapi nggak ada perubahan bentuk. Ada di fase mana? Di zona mana? Tadi ada 3. Tadi nggak ada perubahan bentuk ya, hanya dia bertambah, selnya memanjang. Oke. Duh, kayaknya ini. Ayo, bosan lagi. Ayo dibaca soalnya. Di baris tematik. Ayo. Cepat. Aduh, takut banget. Gimana nih? Satu soal lagi. Pada fase apakah? Fase apakah ini? Ayo, fase apa? Siapa yang jawab? Aku dulu, siapa yang jawab dari tematik? Bertobat. Kenapa kamu jawab? Tipis bu, M sama M bu. Tipis bu. Tipis apa? Terakhir. What? Analisis. Aduh, kayaknya gak. Ayo, satu lagi. 3, 2. Oke. Gitu. B-nya sekunder karena dia bertambah lebar, sedangkan A-nya primer karena bertambah panjang. Mari kita lihat siapa yang akan mendapatkan. Itu yang kedua dikasih siapa? Ini di mana nih, Kek? Iya, nih lihat nih, lu lihat nih. Ya udah tuh di pos. Lu lihat. Ini kok nggak gerakan nih? Ayo, apa mau komentar apa? Oh iya, ya. Ini di mana? Ini di mana tuh gerakan? Ulang bu. Gak bisa. Guys, 7 poin tetap poin ya guys. Itu nomor berapa? Ya, untuk menghasilkan perbedaan. Mereka nomor berapa poin dulu? Mana ya? Gimana ya? Poin sama. Kita lupa. Ini poinnya nih, kamu mau lihat. Ya, ini masalahnya dapat apa? Ada 7 poin. Oh, tambahin poinnya nanti urusan. Satu doang. Enggak satu. Oh, ya udah guys. Oke, yuk sekarang kita akan meninggalkan materi karena kita udah selesai materinya. Tidak, silakan duduk bersama kelompok. Kita akan bahas tentang progres kalian praktik. Aduh, Mak, gimana ini ya? Ibu udah kasih feedback kalau kalian buka Teams.
pakai soda dan air. Tapi rata-rata memang menggunakan penelitiannya jumlah air, frekuensi air nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau kalian masih mau ganti boleh. Tapi hari ini terakhir. Siapa tahu tertarik dengan cahaya dan lain sebagainya. Nah, coba dilihat dulu feedbacknya. Beberapa ada yang belum sesuai dengan panduan di topik 1 gitu ya. Silahkan dikerjakan. Hari ini guys, harusnya kita sudah bikin tabel pengamatan karena kan kalian sudah mulai menanam kan. Jadi setiap pertumbuhannya seharusnya sudah dicatat. Nah, jadi sekarang kalau yang belum mengerjakan tadi yang revisi yang ibu bilang itu, silahkan dikerjakan sembari kita mengerjakan tabel. Ya, di waktu ini kalian boleh bertanya. Malah di waktu ini kalian harus bertanya, berkonsultasi gitu ya. Jadi apa yang kurang atau gimana, tabelnya bentuknya gimana Bu, pembagian tugasnya gimana Bu, di sini baru. Oke? Jadi silakan mengerjakan. Nanti setelah itu kita selesai dan doa penutup gitu ya. Silakan dikasih waktu. Kalau ada kesulitan atau gimana nanti kita bahas gitu ya. Silakan angkat tangan. Dan dia sama Jangan lupa ya, nanti untuk nilai kita Bu. Aku sedang berjuang untuk tuntutan Indonesia karena dan biasa tapi harus keep up my grades gitu. Ibu jangan Gila, kita belum baik. Kita lain belum. Ajaib. kalau kamu merasa itu akan tumbuh, sih nggak apa-apa. Kalau mereka tuh terlalu percaya tumbuh, punya aku tuh terlalu tidak percaya tumbuh. Ya. Kalau kamu terlalu kayak, lah ya mau diapain lagi. Ininya udah. Yang lain? Ini kamu benar. Kamu protes deh. Ibu. Tapi make sure nanti kalau kamu semoga nanti kamu udah gini dulu tiap semprotnya juga harus itu bisa kamu tambahin varian siapa dari Ika yang tanya ya? Bukan, menanya Apa? Coba jelasin Ki. Gimana? ini kan pertunjukan Oke, ayo belajar dulu ini. Nah, jadi gimana yang Sudah. Oke, kerja bagus coba. ini kan sudah 27. Tunggu dulu, yang ini jangan itu tadi. Ya, dah. Gua harus rambut. Oke.
Jual itu. Atau enggak nanti kita ambil yang bisa apa enggak banyak kan gini bu, bijinya itu pasti ada beberapa yang nggak tumbuh, pasti ada yang nggak tumbuh, jadi kita mau ngambil atau enggak kita mengambil sini ada 10 nih, 4 tumbuh, udah kita hitungin nomor 1, 2, 3, 4 dalam ini aku kasih contoh ya, dalam satu wadah ada 10 ini kan sebenarnya mengalami pertumbuhan yang berbeda-beda. Kalau kalian cuma ambil satu, kan datanya kan nggak jelas. Kok cuma ambil satu, padahal setiap bukunya ada pertumbuhannya. Boleh kayak gitu, jadi lebih baik. Kayak dia tadi dia pakai 10, nanti dia bingung. Ini satu mana? Dia harus ibu sekarang kelas 60 anak. Ya, itu bisa amati. Satu tempat itu ada sedangkan yang pada ini pemilihan tetap makanya ibu nyaraninnya dalam beberapa pot yang berbeda supaya apa? Supaya terlihat lebih gampang. Tapi benihnya hanya 1 atau 2 aja. Jadi kalian bikin 10. ini lebih ke jatuh sih Lah, gimana sih? Oke, gimana? Iya, betul. Maka kalian sudah meneliti dari 9 variabel. 9. Karena kan tiap satunya punya 3. Ya mau nggak mau. Karena kalian taruh 3 atau taruh 2 terserah kalian. Tapi kalau ibu itu rekomendasi 1. Karena tiga sebenarnya udah. Tapi nanti berarti kamu harus tahu mana yang terbibit 1, mana yang kedua. Jangan ketukar. Karena kalau belum tumbuh nggak bisa dilabel ya. Masa bibitnya kasih aja ya. kelihatan kan posisinya bu, ada posisinya bu, aman bu. Oke. Sudah clear? Sudah sih ini udah. Ini yang bisa buat kita bilang. Udah dibuang. Aman? Guys? Kalian sudah dimensi? Ada yang boleh tanyakan? Tapi lu dikasih uang. Berapa satu kotak? Satu.
dalam satu tempat, tapi dia kan panjang-panjang gitu kan. Kalau udah panjang tuh kalian aman. Kenapa? Ayo, kenapa? Apa yang begitu? Seperti apa? Misalkan ada 2 pot, berarti kalau 1 pot bikinnya 5, keluar juga. Kan kontrol kalau kalian cuma mengamati 2 tapi lebih baik nggak bisa 3, 2 kalau 3 apa tahu lagi. Kan saya kan ada yang air biasa sama air soda. Nah siapa tahu yang 2 ini tidak cuma mengalami karena kalian biasanya mencoba lagi tapi nanti kan iya tapi itu jaga-jaga karena enggak jadi bukan 2 misalnya pegang semua atau satu-satu tapi nanti kalau di sini kalian udah apa ya terus alkohol kalau lain medisnya sama ya guys ya ini no sugar ini sugar iya betul terus biasanya mereka beda varian itu beda komposisi jadi karena kan akan kalian bahas sampai komposisinya kan tren wah bergantian dong ini mau ngamatin di tempat orang aja namanya bersama atau kalian kerja kelompok atau di makanan yang bisa kamu nanti pelan lagi yang jadi 4 kan tuh jadi kalian yang pegang 2 dan satu jadi kamu gak berbeban sendirian terserah seperti mau nggak kalian gitu aja pas satu lagi ada tapi make sure sudah jadi jangan nanti ocean siramnya tiap jam 4 misal Diana jam 5 nanti itu udah ada jamnya sama jenis airnya sama bahkan jumlah kalau kamu nyiramnya 2 semprotnya misal Diana siram karena kontrol kan akhirnya kontrol pelakuannya harus apa-apa ini kan penelitian bahas hasil tapi kita melihat dia bisa kita jalan
data nggak nih? Ada ibu trust. Trust. Iya, kalau kita nggak paham kita tanya. Betul ya. Selalu PACC. Gimana Bu Fel? Tahu nggak cara nanya kayak gimana? Tips bu. Oke, udah tahu. Caranya yang mana? Kan ada iya Iya, di oke. major members. Oke, kalau misalnya mau dikumpulkan saat berlangsungnya UPAC challenge ya di minggu depan, berarti harus sudah ada datanya. Cuma konsekuensinya kalau kayak gitu, misalnya kalian ada di tabel pengamatan tuh yang tidak lengkap ataupun yang misalnya dalam tanda kutip keliru, itu tidak bisa dicek ulang oleh Bu Deborah. Nah itu konsekuensinya. Gimana? Mau minggu depan tabel plus data tapi nggak bisa dicek berarti. Tidak ada revisi. Ya udah kalau salah dari awal berarti salah. Yang diminta sama Bu Deborah tuh sebenarnya bukan hasil pengamatan kalian tapi jadi kayak tabel pengamatan. aja ya. Iya, yang mau diamati apa aja gitu. Indikator itu yang mau diamati itu apa aja gitu. Gimana? Weekend. Boleh bu. Sabtu ini ya. Setuju. Pagi-pagi. Hah? Sore ya. Jam 6 sore. Setuju. Sabtu jam 6 sore ya. Terima kasih Bu Deborah itu sangat baik hati. Jadi mas. Bisa nanti kita ngobrol. Oke. Sabtu jam 6 sore ya. Sabtu jam 6 sore. Berarti yang disubmit adalah yang tabel itu gak apa-apa kalau belum ada datanya. Tapi kalau yang udah mulai mengamati, kayak Rehan kan udah mengamati, itu udah boleh dicantumin aja. Tapi kalau ada tambahan ibu punya harus. Oke? Yuk, kita revisinya silahkan di submit ya. Revisinya submitnya berarti terakhir juga sama kayak ini ya tabel ya di Sabtu jam 6 sore. Yuk, kita berdoa. Semuanya mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini kami sudah belajar dengan baik, kami sudah juga mengerti tentang progres praktikum kami. Berkati bila apapun yang kami kerjakan dan lakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati teman-teman kelompok kami yang belajar dan bekerja sama dengan baik Tuhan, supaya kami dapat mengerjakan bagian kami dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih Tuhan, kami serahkan aktivitas kami selanjutnya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, thank you semuanya. Kita ada apa ya plus point kita buat pembagian. Emang plus poin buat